Pertanyaannya adalah, apakah benarkah setiap bid'ah itu dolalah? Ya, mari kita simak pendapat para ulama mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Imam Badruddin Al-Aini dalam syarah Sahih Bukhari ketika mengomentari perkataan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, ni'matil bid'ah hadhih, beliau menyatakan bid'ah pada asalnya adalah membuat perkataan yang tidak terdapat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menambahi, bid'ah ada dua macam. Apabila baik menurut syariah, maka disebut bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Apabila buruk menurut syariah, maka disebut bid'ah mustaqbihah atau bid'ah yang buruk. Kemudian Al-Imam Al-Alusi di dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani, beliau mengatakan perincian pembahasan mengenai bid'ah disebutkan oleh Imam Muhyiddin An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ulama berkata bahwa bid'ah ada 5 jenisnya. Al-bid'ah khamsatu aqsamin, wajibatun, mandubatun, muharramatun, makruhatun, mubahatun. Wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Tentunya masih banyak ulama-ulama Hanafiyah yang mempunyai pendapat yang sama. Kemudian yang kedua, mazhab Maliki. Muhammad Al-Zarqani dalam syarah Muwatta, beliau menjelaskan perkataan Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini, ni'matil bid'ah hadhih. Beliau menyatakan Umar bin Khattab menyebutnya bid'ah karena Nabi tidak pernah melakukan sholat tarawih secara berjamaah, juga tidak di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya. Secara syariah, bid'ah secara mutlak bermakna sesuatu yang berhadapan dengan sunnah yang tidak ada pada zaman Nabi. Kemudian bid'ah terbagi menjadi hukum yang 5. Kemudian masih mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Yahya Al-Wanyarisi dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'rib, beliau mengatakan ulama mazhab Maliki, walaupun mereka sepakat untuk mengingkari bid'ah secara umum, ittafaqu ala ingkaril bid'ah fil jumlah, namun kenyataannya adalah bid'ah menurut mereka terbagi dalam 5 bagian. Kemudian Imam Al-Qurtubi menanggapi ucapan Imam Syafi'i tentang pembaikan bid'ah, beliau mengatakan, saya katakan bahwa makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi seburuk-buruk perkara adalah hal yang baru, semua hal yang baru adalah bid'ah, dan semua bid'ah adalah sesat, maksudnya hal-hal yang tidak sejalan dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan perbuatan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ini hal yang telah diperjelas oleh hadis lainnya, yaitu barang siapa yang membuat suatu gagasan yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa membuat gagasan yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Hadis ini merupakan penjelasan mengenai terbaginya bid'ah pada bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat. Kemudian mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam Manaqib Asy-Syafi'i, beliau mengatakan perkara baru atau muhdatsul umur ada 2 macam. Pertama, perkara baru yang berlawanan dengan Al-Quran, sunnah Nabi, athar sahabat, atau ijma' ulama, maka disebut bid'ah dolalah. Kedua, perkara baru yang baik yang tidak menyalahi unsur-unsur di atas, maka tidaklah tercela. Sebagaimana dinukil oleh Al-Baihaqi dalam Manaqib Asy-Syafi'i
dan disebutkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kemudian Abu Nuaim meriwayatkan pernyataan Imam Syafi'i di mana ia berkata, bid'ah itu ada dua, bid'ah terpuji atau mahmudah dan bid'ah tercela atau mazmumah. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah disebut bid'ah terpuji, yang berlawanan dengan sunnah disebut bid'ah tercela. Imam Syafi'i berargumen dengan perkataan Umar bin Khattab dalam soal sholat taraweh pada bulan Ramadan, sebaik-baik bid'ah adalah ini, sebagaimana dinukil, sebagaimana termaktub dalam kitab Hilyatul Auliya. Kemudian mazhab Hambali, Syekh Samsuddin Muhammad bin Abi Fath Al-Ba'li dalam kitab Al-Mutli Al-Abwabil Muqni, ya, pada kitab Talaq, menyatakan bid'ah adalah perkara yang dilakukan tanpa ada contoh sebelumnya. Bid'ah terbagi dua, bid'ah hidayah dan bid'ah sesat atau dolalah. Bid'ah terbagi sesuai dengan pembagian hukum-hukum taklif yang 5. Menurut Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abil Fath Al-Ba'li, bid'ah terbagi dalam hukum-hukum taklif yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali Jami'ul Ulum wal Hikam menyatakan yang dimaksud dengan bid'ah adalah perkara baru yang tidak ada dasar dalilnya dalam syariah. Adapun perkara yang memiliki dasar argumentasi syariah, maka itu bukanlah bid'ah dalam istilah syariah, walaupun bisa disebut bid'ah secara lughawi. Ya, pendapat Ibnu Rajab disalahpahami oleh kalangan yang anti bid'ah sebagai bukti bahwa hanya ada satu bid'ah saja, yaitu bid'ah sesat. Padahal secara jelas pendapat Ibnu Rajab ini tidak berbeda dengan pandangan para ulama salaf yang lain akan adanya pembagian bid'ah. Perbedaan hanya bersifat redaksional saja. Ini Ibnu Rajab menggolongkan bid'ah menjadi dua, yaitu syar'i dan lughawi. Ketika sesuatu yang baru, tetapi ketika ditarik terdapat asal baik dari Al-Quran, Al-Hadis maupun athar sahabat, maka itu bukan bid'ah secara syar'i, tetapi bid'ah secara lughawi. Ya, ini yang dimaksud Ibnu Rajab. Kemudian selanjutnya adalah pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Ngerti kan siapa Imam Ibnu Taimiyah? Di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, dari sini diketahui kesesatan orang yang membuat jalan atau akidah yang menganggap bahwa iman tidak sempurna kecuali dengan jalan atau akidah itu. Bersamaan dengan itu, ia mengetahui bahwa Rasul tidak menyebutkannya, dan sesuatu yang bertentangan dengan nas, maka semua itu adalah bid'ah sesuai dengan kesepakatan umat Islam. Sedangkan bid'ah yang tidak bertentangan dengan nas, maka sesungguhnya terkadang ia tidak disebut bid'ah. Imam Ibnu Taimiyah, kalau bertentangan dengan nas maka bid'ah, sedangkan kalau tidak bertentangan dengan nas maka terkadang tidak disebut bid'ah. Kemudian beliau juga menyitir pendapat Imam Asy-Syafi'i, bid'ah ada dua. Pertama, bid'ah yang bertentangan dengan kitab, sunnah, ijma, dan asar dari sebagian sahabat Nabi, maka ini adalah bid'ah sesat. Kedua, bid'ah yang sama sekali tidak bertentangan dengan empat hal tersebut, maka bid'ah ini terkadang baik, sebab ucapan Umar, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Dan ternyata Imam Ibnu Taimiyah tidak mengkoreksi pernyataan Al-Imam Asy-Syafi'i tersebut. Dari pendapat para ulama madhab, termasuk dalamnya Ibnu Taimiyah menyitir pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, semuanya mengatakan bahwa bid'ah terbagi, ada yang dua, bahkan ada yang sebagaimana hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada yang mengatakan hanya terbagi dua, yaitu syar'iyah dan lughawiyah. Kalau bid'ah syar'iyah berarti sesuatu yang baru yang benar-benar bertentangan dengan
nas baik Al-Quran, hadis atau athar sahabat. Sedangkan bid'ah yang ada nasnya Al-Quran, hadis dan asar sahabat, maka ini disebut bid'ah lughawi, atau kata Ibnu Taimiyah terkadang bukan dinamakan bid'ah. Para sahabat, itu adalah pendapat para ulama. Kalau ada yang mengatakan semua bid'ah adalah dhalalah, pendapat siapa? Silahkan tulis di komentar. Selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya insyaallah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.